Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah suasana sholat Jumat sahabatullah di Masjid Al-Muttaqin Jember. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terbesar adalah diberikan hidayah kepada Islam, kepada agama yang diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Allah juga berfirman, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Allah telah memberikan banyak sekali keistimewaan kepada umat Islam. Di antara keistimewaan tersebut yang ditujukan oleh hadis-hadis yang sahih. Umat Islam adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Umat Islam adalah umat yang terakhir. Namun pada hari kiamat mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga. Mereka yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, kita umat Muhammad adalah umat yang terakhir datang ke dunia, tetapi yang terdahulu diadili pada hari kiamat. Kita adalah yang paling dahulu masuk surga, padahal mereka diberi kitab lebih dahulu daripada kita, sedangkan kita sesudah mereka. Lalu mereka berselisih, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, yakni kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang mereka perselisihkan, sedangkan Allah telah menunjukkan kepada kita. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya sahabat filas, setelah kita diberikan hidayah taufik Islam, hidayah sunnah, maka kita harus berpegang teguh kepada Islam. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai atau berpecah belah. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Ada yang mengartikan maksud tali Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan mengisahkannya. Ada lagi yang mengatakan maksudnya berpegang pada Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedang Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksud ialah al-jamaah. Adapun makna firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-berai, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka supaya berjamaah dan melarang untuk bercerai-berai. Kalau kita cermati, akan kita jumpai ada begitu banyak nas yang melarang kita untuk bercerai-berai dan perintah untuk selalu berkumpul dan bersatu. Di antaranya Allah Ta'ala menyindir orang-orang yang berpecah belah dengan mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah agamanya dan mereka menjadikan bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 159. Dalam Sahih Muslim dibawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridhoi kalian 3 perkara dan membenci kalian 3 perkara pula. Allah meridhoi kalian bila kalian menyembahnya dengan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan tidak berpecah belah. Dan membenci kalian berkata sia-sia, banyak bertanya, dan membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim nomor 1715. Dan yang dimaksud untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ialah berpegang teguh dengan keduanya sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, yaitu para sahabat, tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, serta para imam kaum muslimin, sebagaimana diperintahkan dengan tegas oleh Allah dalam firman-Nya. Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,
kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Adapun akan adanya perpecahan di dalam tubuh umat, maka jauh-jauh hari telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan, dan orang Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 kelompok, dan akan berpecah belah pada umat ini menjadi 73 kelompok. Seluruhnya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu. Ditanyakan pada beliau, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Beliau menjelaskan, orang-orang yang menempuh agamanya seperti yang aku dan para sahabatku jalani saat ini. Hadis riwayat Ahmad 14-142 nomor 8396, Tirmidzi nomor 2641, Ibnu Majah nomor 3992. Sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan petuahnya, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan hati-hati para hambanya, maka didapati hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hati terbaik yang ada di kalangan para hamba, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk dirinya lalu mengutus untuk mengemban risalah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memperhatikan hati para hamba setelah hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka didapati hati-hati para sahabat yang terbaik di antara hati para hamba yang lainnya, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai pembantu nabinya yang rela berkorban demi tegak agamanya. Dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil membawa lembaran yang berisi Injil dari ahli kitab. Lantas dirinya membacanya di hadapan beliau, maka Nabi langsung murka dan bersabda, apalagi yang kau butuhkan wahai Ibnu Khattab? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah datang pada kalian dengan membawa perkara yang jelas terang benderang. Janganlah kalian bertanya pada mereka ahli kitab tentang sesuatu yang bisa jadi mereka mengabarkan kebenaran lantas kalian mendustakannya, atau mengabarkan kebatilan lantas kalian membenarkannya. Demi Allah, kalau seandainya Musa hidup di tengah-tengah kalian, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali harus mengikutiku. Hadis riwayat Ahmad 23-349 nomor 15156. Sahabat filah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, agama yang Allah ridhoi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi dan para Rasul seluruhnya, seluruh Nabi, seluruh Rasul, mereka berada di atas agama Islam, agama yang hakikatnya menyerahkan diri kita kepada Allah secara total, agama yang hakikatnya menjadikan seorang hamba tunduk dan patuh kepada pencipta langit dan bumi, agama yang hakikatnya menjadikan seorang hamba menjadi mulia dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya, memang Islam menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, dari api neraka menuju surga. Maka dari itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang besar ketika kita dilahirkan di atas Islam. Ketika kita diberikan hidayah kepada Islam, maka berusahalah saudaraku sekalian, kita mendalami tentang agama ini. Kita ikuti jejak-jejak salafus soleh, karena kelak setelah kita dimakamkan, kita akan ditanya tentang agama ini. Kita akan ditanya tentang Rasul yang membawa agama Islam, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.